Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all my happy students. Okay, today the discussion is about cooperative learning. Based on to the result of our midterm test, so maybe I decided to change my explanations into Bahasa Indonesia. Jadi karena melihat hasil dari UTS kita yang sampai 2 kali kemarin itu, maka Ibu memutuskan untuk mengubah penjelasan Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mungkin bisa membantu yang tidak bisa mencapai standar itu untuk memahami materi yang Ibu berikan. Mungkin penyebab kalian tidak bisa mengerjakan tes dengan baik itu mungkin karena kesulitan bahasa ya, di mana seharusnya hal itu tidak terjadi karena kalian itu kan jurusan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya Ibu menggunakan bahasa Inggris sebagai media pembelajaran itu untuk memaksa kalian mengerti atau memahami komunikasi dalam bahasa Inggris. Oke, tapi nggak apa-apa. Kalian bisa mencari cara lain untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kalian. Oke, jadi kembali lagi ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang cooperative learning. Jadi dari topiknya mungkin kita bisa menebak kooperatif itu misalnya dari cooperate, bekerja sama. Oke, jadi ini adalah salah satu pendekatan yang dikembangkan oleh beberapa ahli di bidangnya tentang bagaimana mendesain pembelajaran dengan berbasis kelompok. Oke, jadi sebelum kita menuju ke penjelasan lebih jauh tentang pembelajaran kooperatif ini, kalian bisa hentikan videonya, kalian jeda videonya, terus mungkin di komen kalian bisa menuliskan apa sih pemahaman kalian ketika mendengar tentang cooperative learning. Mungkin sebelumnya di SMA, SMP, atau SD kalian pernah mempraktekkan metode pembelajaran ini. Oke, coba kalian tuliskan di kolom komentar apa sih yang kalian pahami tentang cooperative learning ini. Oke, terima kasih. Ibu tunggu jawabannya. Oke, terima kasih atas tanggapan kalian. Dan nanti saya baca apa sih tanggapan kalian tentang definisi atau pengertian dari cooperative learning. Oke, jadi cooperative learning itu adalah sebuah proses pembelajaran yang berusaha mengkondisikan siswa-siswa kita menjadi beberapa grup-grup kecil. Idealnya grup-grup kecil itu tidak lebih dari 5 orang. Jadi dalam grup-grup kecil itu kemudian kita akan memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk memecahkan suatu masalah yang hasil dari pemecahan masalah itu akan membantu mereka memahami materi baru sebagai akibat dari tujuan pembelajaran kita hari itu. Jadi ada beberapa prinsip dalam cooperative learning ini yang membedakan cooperative learning ini dengan belajar dalam kelompok dalam pembelajaran tradisional. Oke, kira-kira menurut kalian apakah
apakah pendekatan pembelajaran cooperative learning ini dengan ratusan model-modelnya yang dikembangkan oleh ahli di bidangnya itu sama dengan pembelajaran kelompok tradisional? Oke, coba sebelum kalian membaca slide selanjutnya, dalam hati kalian coba kayak menjawab pertanyaan ini. Is it the same with traditional group work? Apakah cooperative learning itu sama dengan belajar kelompok dalam pembelajaran tradisional? Oke, kalian coba jawab. Terus kemudian nanti kalian coba bandingkan dengan penjelasan Ibu di slide selanjutnya. To challenge you. Oke. Kita tiba pada perbedaan antara apa yang membedakan belajar kelompok dalam pembelajaran tradisional dengan cooperative learning ini, dengan pendekatan cooperative learning ini. Oke. Jika dalam pembelajaran tradisional, kita sering mendengar istilah a good class is a quiet class. Jadi, dulu bahkan kalau di Indonesia itu dulu kita sebelum belajar, setelah berdoa, itu biasanya kita akan menyanyikan lagu tanganku ke atas, turun ke bahu, tanganku dilipat, mulut ditutup rapat. Ya kan? Mungkin nggak tahu sih kalau di zaman kalian apakah kalian familiar dengan lagu itu, tapi di zaman Ibu, lagu itu tuh menjadi classroom rutinitas kelas sebelum pelajaran dimulai. Jadi we have to be a very good listener. Jadi zaman Ibu dulu, Ibu tuh harus sangat senyap, sangat sunyi karena mulut Ibu sudah ditutup rapat dan menjadi pendengar yang baik karena guru Ibu di depan akan menjelaskan materi itu. Jadi, jika dulu a good class is a quiet class, maka di pembelajaran modern, khususnya di pendekatan cooperative learning ini, maka learning involves healthy noise. Healthy noise means there should be a noise in the classroom. Jadi harus ada, bukan harus, jika ada keramaian di dalam kelas itu, maka itu bisa dianggap wajar jika keramaian itu dalam rangka untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas yang kita berikan. Tentunya tugas itu atau masalah itu untuk membantu mereka memahami materi baru yang ingin kita sampaikan pada pembelajaran di saat itu. Oke. Yang kedua, jika dulu kita selalu diminta untuk buka halaman 10 dan baca atau kerjakan. Maka dalam cooperative learning, karena kita diberikan masalah yang harus kita selesaikan dalam kelompok dan kita berkelompok dengan teman-teman yang berbeda dan tentunya dengan gaya belajar dan kemampuan belajar serta pengetahuan yang berbeda juga, maka jika kita berada di keadaan di mana kita mengetahui lebih daripada teman-teman kita, maka kita harus membantu teman kita untuk menyelesaikan tugasnya. Atau sebaliknya, jika kita berada di keadaan di mana kita tidak mampu menyelesaikannya, maka kita bisa meminta bantuan partner kita atau teman di kelompok kita atau di kelompok lain yang bisa meringankan tugas kita. Yang ketiga, jika di traditional group work atau di traditional learning, we have to sit quietly. Ya, duduk, tangan dilipat di atas kursi, mulut ditutup rapat. Maka, sekarang di pembelajaran modern, we should get up and look what others did. Jadi kita bisa jalan ke kelompok lain, jalan ke pojok, mencari sesuatu di luar kelas. Tapi kegiatan itu dalam nafas belajar, gitu ya. Jadi belajar tidak lagi harus duduk dengan tenang di atas bangku dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, tapi kita juga bisa jalan-jalan keluar. Tapi jangan lupa
hal itu dilakukan bukan untuk bermain saja, tapi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru kita. Dulu, talking is cheating. Mulut ditutup rapat. Ya, listening means silent. Listening means quiet. So, nggak boleh ngomong dulu. Kalau sekarang, you have to share your ideas. You have to shout out your ideas. Sekarang, guru zaman sekarang bahkan banyak melakukan tanya jawab untuk melihat apa kemampuan atau bahkan menyaring ide-ide atau mempertimbangkan ide-ide yang mungkin dimiliki oleh siswanya. Ya, jadi kalau kita balik lagi ke pembahasan kita sebelumnya, hear, she, and do, presentation practice and productions, maka di situ memang diharuskan muridnya itu mempresentasikan apa yang dia pahami. Jadi siswa kita itu akan mengingat materi itu lebih lama menurut penelitian jika dia diberi kesempatan untuk menjelaskannya kepada orang lain. So, verbalize to learn. Jadi, siswa yang aktif berkomunikasi, mengeluarkan idenya, berbagi idenya dengan teman-temannya, baik secara verbal maupun mungkin laporan yang di-share, di-upload ke sosial media misalnya. Itu adalah hal yang penting dan perlu dilakukan di masa pembelajaran seperti ini. Mungkin buat beberapa orang itu sangat memberatkan, tapi that's the realita. So pendidikan itu sudah berubah. Jadi memang demand-nya kita itu diminta untuk melakukan hal yang lebih daripada mungkin gaya belajar kita beberapa tahun yang lalu, karena memang teknologi berkembang, kehidupan sosial ekonomi juga berkembang, maka kita agar bisa berkompetisi di masa depan, maka kita juga harus memberikan effort. What is effort? Usaha yang lebih keras gitu. So guys, let's move on. Buat kalian yang pernah mendengar tentang cooperative learning sebelumnya, mungkin sudah sangat mengenal dua orang ini, Robert E. Slavin and Spencer Kagan. Jadi dua orang ini adalah tokoh yang memperkenalkan model-model pembelajaran cooperative learning. Mereka memperkenalkan bahwa sangat penting untuk mendidik siswa-siswa kita untuk mampu bekerja dalam tim, karena di masa depan mereka akan hidup di kehidupan di mana teamwork atau kehidupan sosial, mereka akan berada di sebuah komunitas yang mengharuskan mereka untuk bisa beradaptasi dengan berbagai karakter, berbagai skill yang menuntut mereka untuk bisa bekerja dengan mereka. Mungkin kita bisa sangat pintar, tapi kita tidak bisa membagikan ide kita atau menyampaikan ide kita dengan orang lain misalnya. Karena kita terbiasa bekerja sendiri. Nah, maka keahlian itu menurut Bapak Slavin dan Spencer Kagan itu perlu dikurangi. Jadi kita perlu mengajarkan kepada siswa-siswa kita sekarang untuk mampu bekerja dan beradaptasi dalam sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah. So remember, Robert A. Slavin and Spencer Kagan, they wrote a very good book. Mereka menulis dua buku yang
apa sebenarnya cukup berbeda, cukup cukup mengupas dari sisi yang berbeda. Jadi gaya atau model-model pembelajaran cooperative learning yang diperkenalkan oleh Robert A. Slavin dan model-model pembelajaran cooperative learning yang diperkenalkan oleh Spencer Kagan itu cukup berbeda. Kalau dari sepemahaman saya, Robert A. Slavin itu model-modelnya itu lebih kompleks gitu, lebih complicated. Tapi yang model-model yang diperkenalkan oleh Spencer Kagan itu lebih lebih adaptable, lebih apa ya, simple gitu. Itu tuh menurut pandangan saya ya. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang contoh-contoh model pembelajaran cooperative learning yang mungkin nanti akan saya pilihkan yang cukup populer dan biasa digunakan di pembelajaran bahasa, gitu ya. Tapi itu minggu depan. Hari ini kita fokusnya tentang eh, apa teorinya aja. Oke, sekarang pertanyaannya adalah why do we need cooperative learning? Kenapa sih kita perlu menggunakan model pembelajaran ini di kelas kita gitu? Kita kemarin udah banyak sekali belajar tentang teori-teori pembelajaran kan, dan ini adalah teori pembelajaran yang cukup terkenal dan banyak sekali digunakan di seluruh dunia sampai saat ini. Nah, ada beberapa alasan kenapa kemudian para pendidik itu ya oke, memang sangat perlu sih mendidik mereka dengan model ini gitu. Tuh, yang pertama adalah disebutkan bahwa sekarang ada terjadi penurunan kualitas belajar siswa, so the achievement crisis. Jadi performan belajar siswa itu di berbagai dunia itu terlihat cenderung menurun, gitu. Ya mungkin karena seperti Ibu bilang tadi itu kan dunia berubah, teknologi berubah, jadi siswa itu bisa mengakses berbagai informasi yang tersedia di luar sana dengan bebas. Jadi kalau kita mengarahkannya salah, maka itu akan mengalihkan mereka terhadap kewajiban belajarnya. Gitu. Jadi perlu diberikan sentuhan baru dalam proses pembelajaran agar mereka back to the right track. Gitu. Kembali lagi ke jalan yang benar. Maksudnya mereka kembali lagi motivasinya untuk belajar dan uh, memperkuat kemampuan akademis mereka. Terus yang kedua, the achievement gap crisis. Jadi ada gap gitu, ada apa ya? Ada jarak uh, yang sangat besar di kalangan siswa di Indonesia dan di berbagai negara antara mereka yang bersekolah di sekolah negeri gitu ya, yang gratis atau yang murah dengan yang bersekolah di swasta dengan bayaran yang tinggi misalnya. Kecenderungannya di sekolah yang murah itu proses pembelajarannya ya begitu-begitu aja. Gurunya ya kayak behaviorism gitu. So listen to me, please be quiet. Something like that. But di sekolah yang private gitu, yang swasta, yang bayarannya mahal itu, guru-gurunya sudah banyak sekali menggunakan metode pembelajaran yang modern sehingga gap eh, gap kemampuan sumber daya manusia hampir di seluruh dunia itu terlihat lumayan kentara gitu. Jadi ada yang apa skillful banget, ada yang not really skillful. Okay, next is the race relation crisis. Mungkin kalau di Indonesia ras di sini bukan bukan ras apa ya itu jenis apa tuh ras gitu, bukan Madura, Jawa, Batak atau apa gitu bukan, tapi lebih ke sosial ekonomi ya mungkin kalau di sini ya. Jadi hubungan antara yang berpunya dengan yang tidak berpunya
anaknya pejabat dengan yang anaknya bukan pejabat misalnya gitu, yang berbaju bagus dengan yang berbaju jelek gitu misalnya, yang bersepatu mahal dan yang bersepatu murah itu misalnya, makin lama makin kentara. Jadi dalam eh, kelas atau sekolah perlu diberikan em, apa ya, situasi belajar yang membuat hubungan itu tidak begitu kentara. Jadi pengotak-kotakan antara kamu bukan teman aku, kamu tuh gini sepatunya tuh lo sudah sobek-sobek atau lalala bla 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 gitu. Nah, itu mungkin bisa diminimalisir dengan penggunaan cooperative learning yang sedikit memaksa siswa untuk bekerja atau belajar bersama dengan apa ya, race relation itu, dengan level kultur yang berbeda-beda itu atau level ekonomi yang berbeda-beda itu. Karena selain learning style-nya berbeda, mereka kan juga datang dari background yang berbeda juga. Gitu. Jadi dengan penggunaan cooperative learning, hal ini mungkin bisa diminimalisir gitu ya. Nanti kalian mungkin akan lebih paham ketika sudah belajar tentang metode-metode atau model-model pembelajaran cooperative learning. Kenapa hal-hal ini bisa mengurangi hal-hal yang kita sebutkan ini, empat yang kita sebutkan ini. Gitu, ya. Oke, yang terakhir, kenapa kita perlu menggunakan cooperative learning ini adalah ya, ini mungkin sudah saya sebutkan tadi ketika saya menjelaskan di The Race Relation Crisis, bahwa level kehidupan sosial, level ekonomi itu kemudian kayak menjadi isu besar di dunia pendidikan kita. Jika kita tidak merubah itu, maka ditakutkan itu menjadi karakter mereka nanti hingga mereka besar. Jadi mereka menjadi ignorance, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan tetangga, tidak peduli dengan masyarakat di bawah mereka nanti ketika mereka menjadi policy maker gitu, atau pembuat kebijakan misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang ingin diminimalisir oleh pendekatan pembelajaran cooperative learning ini. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang penting dalam pendekatan cooperative learning ini, yaitu adalah prinsip-prinsip cooperative learning. Jadi sebenarnya seperti yang tadi juga, alasan-alasan kenapa kita perlu menggunakan cooperative learning itu yang saya sebutkan hanya ada 4 ya. Sebenarnya kalau kita ingin banyak memasukkan hal-hal, kenapa kita perlu itu mungkin lebih dari 4. Seperti prinsip-prinsip cooperative learning ini. Sebenarnya lebih dari 4 yang saya sebutkan ini, tapi ini adalah keempat prinsip yang utama dari pendekatan cooperative learning. Terus on to Spencer Kagan. Yang pertama adalah positive interdependence. Jadi kita balik lagi ke apa ya, penjelasan Ibu tadi tentang apa sih bedanya traditional group work dan cooperative learning. Oke, kalau traditional group work mungkin kita akan dikelompokkan menjadi satu kelompok, kemudian guru kita akan memberikan tugas ya untuk diselesaikan kan. Nah, kalau di traditional group work, maka yang menyelesaikan itu mungkin siswa yang rajin, yang lain cuma titip nama misalnya ketika disuruh bikin makalah, misalnya gitu. Ada yang ngerjakan yang rajin banget gitu, dia ngerjakan gitu. Yang lain titip nama. Nah, biasanya nama yang ditulis pertama di laporannya itu berarti nama yang mengerjakan, yang lain yang paling bawah itu berarti yang paling kontribusinya paling kecil. Nah, tapi kalau di cooperative learning tidak seperti itu. Karena tadi Ibu sudah sebutkan kan ya, itu ada ratusan model pembelajaran cooperative learning yang sudah ada caranya gitu. Misalnya kita mau pakai yang think, pair, share misalnya, atau jigsaw, atau apalah banyak ya, Ibu bilang tadi ratusan. Maka itu ada caranya.
Jadi berapa orang dalam satu kelompok, terus anggota yang pertama itu tugasnya apa, anggota yang kedua tugasnya apa, anggota yang ketiga tugasnya apa, anggota yang keempat tugasnya apa misalnya. Itu sudah ada tuh. Dan anggota nomor 1, 2, 3, dan 4 itu memiliki tugas masing-masing. Ketika salah satu orang tidak mengerjakan tugasnya, maka karena tugasnya nggak sama ya biasanya, mereka beda-beda. Jika satu orang tidak melaksanakan tugas, maka kelompok itu bisa dipastikan tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa menyelesaikan masalah yang diberikan dengan maksimal. Sampai di sini paham ya? Jadi positive interdependence. Jadi antara anggota kelompok itu tidak ada yang bisa tiduran atau tidak datang pada saat pengerjaan. Jadi ada face to face interactions. Jadi di cooperative learning ini tidak ada yang bisa titip nama aja tuh nggak ada. Jadi semuanya harus hadir di situ. Karena setiap orang itu memiliki tanggung jawab, yang tanggung jawab itu akan menentukan hasil akhir dari performan kelompok itu, tampilan dari kelompok itu. Ya, jadi prinsip yang pertama itu adalah positive interdependence and face-to-face interaction. Jadi anggota kelompok itu create mutual support among students. Mutual, saling ya, saling. Okay, so create peer norms, favoring achievement, and increase the frequency and quality of peer tutoring. Jadi saling face-to-face interactions and positive interdependence, saling bantu satu dengan yang lain. Dan semuanya harus hadir di situ. Nobody is left behind. Okay, next is individual accountability. Okay, jadi kemampuan individu dramatically increase student participations and motivation to achieve. Karena ada tugas nomor 1 tuh ada, udah dijelasin tugasnya apa. Nah, mereka tuh harus melaksanakan tugas itu semaksimal mungkin. Karena semakin maksimal setiap anggota kelompok di kelompok itu, di cooperative learning group itu, tim itu, maka for sure anggota tim itu akan bisa memberikan hasil yang terbaik. Next is equal participation. See? Jadi setiap orang itu tidak ada yang memiliki bobot lebih berat daripada yang lain. Semuanya sama bobotnya. Tugasnya biasanya equal, rata, fair, gitu ya. Okay, students who otherwise will not participate very little become engaged when we equalize participation. Okay, jadi kalau satu orang males-malesan atau bahkan tidak ikut, bisa dipastikan kelompok itu akan gagal tampil dengan maksimal. Oke, mungkin tidak bisa menyelesaikan karena ada fase yang terpotong karena satu kelompok tidak melaksanakan tanggung jawabnya, misalnya gitu ya. Jadi mereka harus berpartisipasi secara seimbang. Oke. Next is simultaneous interaction. Seperti yang Ibu tadi saya bilang, harus ada face-to-face interactions gitu. Jadi bersamaan. Harus ada di situ semua. Tidak boleh ada yang ya boleh sih sekarang ya. Kalau sekarang kalian bisa berkomunikasi, satunya di Jawa, satunya di Sumatera, satunya di Aceh, bisa sih. Karena kita sekarang sudah memiliki teknologi video conference, ya. Pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai apa gitu tuh kita bisa seolah-olah walaupun kita berada di pulau yang berbeda tapi seolah-olah kita sedang mengerjakan dan membahas hal yang sama. Oke? Kalau dulu maka semuanya harus ada di satu kelas, tapi kalau sekarang bisa berada di rumah masing-masing tapi seolah-olah saling bertemu ya, karena ada teknologi yang membantu. The amount of participation per students and our efficiency in teaching and managing the classroom are increased enormously when we use simultaneous rather than sequential structure. Okay. Daripada misalnya kayak ya traditional group work yang seperti tadi saya bilang itu. Ya, oke, dikasih masalah, kerjakan, kita tidak menentukan dikerjakannya dengan cara apa, bagaimana nanti mempresentasikannya, siapa yang harus mempresentasikannya, itu biasanya kan bukan gurunya yang menentukan ya, tapi
lebih ke kelompok itu misalnya. Nah, itu biasanya burungagi kah situng orang. Kok jadi bahasa Madura? Maksudnya biasanya kecenderungannya itu tanggung jawab itu dibebankan kepada siswa yang memang achievement-nya atau performance-nya itu tinggi gitu. Yang merasa low itu nggak pede, biarin kamu aja gitu. Atau bahkan lebih lebih buruknya lagi, ada satu orang yang memonopoli, nggak memberikan kesempatan orang lain untuk mempresentasikan diri misalnya. Hal-hal yang seperti itu yang berusaha dihindari di prinsip di pembelajaran cooperative learning itu. Oke, jadi ada 4 prinsip utama dalam cooperative learning. Yang pertama adalah adanya positive interdependence, adanya ketergantungan yang positif. Yang kedua, individual accountability, jadi kemampuan individu yang sangat diperhitungkan. Jadi high learner or fast learner atau slow learner itu can be beneficial and can give advantages to the group in their own way gitu ya. And then equal participations. Jadi in case you have to present the material, jadi nggak dimonopoli oleh satu orang yang ngerasa pinter aja gitu misalnya. Tapi bisa jadi a very slow learner memiliki kewajiban untuk mempresentasikannya karena mereka yang kebetulan mendapatkan tanggung jawab itu. Gitu. Jadi mau tidak mau seseorang ini dipaksa untuk belajar memiliki kemampuan yang baru. Gitu. That is good kan. Oke, next is simultaneous interactions. Jadi interaksinya itu face to face, langsung gitu. Ya, jadi harus ada pertemuan secara langsung. Tadi saya bilang bisa secara offline, bisa juga secara online ya, karena sekarang teknologi itu sudah canggih banget. Oke, tadi Ibu sudah jelasin beberapa hal. Jadi minggu depan kita akan lebih ke membahas tentang yang lebih praktikal gitu ya, yang lebih praktis. Sebenarnya kalau bahas cooperative learning ini bisa satu semester sendiri ya, 16 pertemuan sendiri. Jadi kalian tuh harus benar-benar apa ya? Independen. Independen itu mandiri, bisa baca sendiri. Biar kalian tuh punya wawasan yang lebih luas tentang cooperative learning selain yang Ibu berikan gitu. Yang Ibu berikan pasti minimal kan? Ya minimal karena keterbatasan waktu. Jadi kalian bisa search sendiri. Di akhir dari slide ini ada beberapa link yang bisa kalian baca. Atau kalian bisa langsung ketik sendiri di internet pakai keyword cooperative learning gitu. And itu akan muncul banyak sekali. If you have a wish, there must be a way. Okay, now would you please to answer these questions? Number 1. There is a lot of pressure to cover the curriculums. How can you cover the curriculum if you allow time for student discussions, team building, class building, and even silly sport energizer? Okay, so in cooperative learning, as I said, they should work in a group. It will be time consuming. Kok bahasa Inggris? Oke, jadi dalam cooperative learning itu mereka kan harus bekerja dalam kelompok ya. Nah, ketika mereka bekerja dalam kelompok, tentunya kan waktu yang kita butuhkan tuh banyak banget. Mulai dari pemilihan grup, pembentukan grup, pembagian tugasnya, presentasinya, gitu-gitu kan. Belum aktivitasnya. Nah, menurut pendapat kalian, itu gimana? Kalian kan besok ketika jadi guru itu juga punya kewajiban untuk menyelesaikan materi yang gak sedikit itu dengan waktu yang terbatas. Tapi kalian juga harus mengajarkan skill-skill lain selain akademiknya ya, seperti penggunaan cooperative learning supaya mereka bisa bekerja sama dalam tim dan menyelesaikan masalah misalnya.
Oke, sampai di mana tadi ya? Ibu tadi kehabisan baterai. Jadi laptopnya mati. Oke, Ibu lanjutin lagi ya. Oke, time consuming. Sedangkan materinya itu banyak banget. Jadi, menurut pendapat kalian, bagaimana kalian bisa menyelesaikan fenomena ini? Jadi, fenomena di mana kalian harus melakukan pembelajaran yang bisa memberikan nilai lebih kepada siswa kita, sedangkan kita punya kewajiban untuk menyelesaikan materi yang sangat banyak itu. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, eh, ketika kita melaksanakan pembelajaran cooperative learning ini, tentunya akan banyak mengkonsumsi energi dan energi mereka. Jadi kita akan meminta mereka untuk melakukan aktivitas berkelompok dan berbagai hal untuk menyelesaikan masalah yang kita berikan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran hari itu. Nah, menurut kalian pribadi, apakah itu akan mengganggu kalian secara pribadi? Karena kelasnya pasti akan sangat ramai kan? Dan bisa jadi kalau di kelas rendah, di SD, mungkin hal ini akan membuat kelas kalian atau classroom manajemennya jadi tidak terkontrol misalnya. Sebagaimana menurut kalian tentang itu? Terus yang ketiga, some students refuse to work with others. Kemarin di learning style di multiple intelligence kita belajar tentang interpersonal dan intrapersonal intelligence ya kan. Jadi memang ada siswa yang nggak suka bekerja dengan orang lain, ada siswa yang suka banget bekerja dengan orang lain. Nah, bagaimana jika ada siswa yang kebetulan berkonflik atau memang bukan berkonflik sih, bisa jadi berkonflik soccer gitu misalnya dengan murid yang akan menjadi satu kelompoknya dan atau ada murid yang nggak suka dikit-dikit belajar kelompok, dikit-dikit belajar kelompok misalnya. Gimana sih kalian mengatasi hal itu? Terus yang terakhir adalah gimana nilainya? Gimana cara menilai siswa-siswa? Nilainya kan pasti secara individu, tapi ketika mereka belajar dalam kelompok, kan mungkin akan sulit bagi kita untuk melihat nih siapa sih sebenarnya yang lebih bagus di kelompok ini misalnya gitu. Nah, menurut kalian tuh gimana? Ketika kita menggunakan cooperative learning ini, apakah hal ini akan menjadi masalah atau gimana? Oke, kalian bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar. Atau di WhatsApp grup kita ya, boleh. Oke, terima kasih. Itu adalah akhir dari slide kita hari ini. Kalian bisa baca-baca referensi dan web yang ini yang saya taruh di sini untuk mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di slide 8. Oke, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang model-model pembelajaran cooperative learning yang paling populer dan paling bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia. Terima kasih, semoga puasanya lancar, Allah selalu memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.